السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم الذي أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Hadirin salat Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, yaitu dengan menjalankan segala perintah Allah dan perintah Rasul-Nya dan menjauhi segala larangan Allah dan segala larangan Rasul-Nya. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, dalam pergantian hari, pergantian pekan, pergantian bulan dan pergantian tahun, ada tanda-tanda kebesaran Allah. Ada pelajaran dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita ambil, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Yunus ayat yang ke-6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi ikhtilafil laili wan nahari wama khalaqallahu fis samawati wal ardi laayatin liqaumin yattaqun. Sesungguhnya pada silih bergantinya siang dan malam dan pada apa yang Allah ciptakan di langit dan di bumi ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Di antara pelajaran dari tanda kebesaran Allah yang bisa kita ambil adalah bahwa tidak ada apapun dari makhluk Allah yang abadi. Semua memiliki batas waktunya. Tidak ada yang abadi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Rumah yang kita miliki, yang kita tempati dan kita tinggali ada batas waktunya. Mobil, kendaraan yang kita naiki juga ada batas waktunya. Makanan yang kita miliki ada batas waktunya. Pekerjaan yang kita miliki juga ada batas waktunya. Juga termasuk umur usia kita ada batas waktunya. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk memperbanyak atau untuk banyak mengingat mati, karena kematian adalah batas waktu usia kita yang pasti dialami oleh setiap insan, setiap manusia. Tidak ada manusia yang bisa lari dari kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat." Perbanyaklah oleh kalian mengingat pelebur segala kenikmatan. Pelebur segala kenikmatan yaitu kematian. Hadirin yang dimuliakan Allah, kematian adalah pemutus segala angan-angan dan cita-cita kita. Kematian adalah pemutus segala harapan dan rencana kita untuk kita menghadap
kepada Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang pernah kita kerjakan di dunia yang baik, maka akan Allah balas dengan kebaikan yang berlipat. Yang buruk, maka akan Allah balas dengan keburukan, wal'iyadzu billah. Hadirin yang dimuliakan Allah, jika ada dokter memvonis kita bahwa usia kita tidak lama lagi karena penyakit yang kita derita, usia kita tinggal 6 bulan misalkan menurut prediksi dokter, kira-kira apa yang akan kita lakukan pada sisa usia kita tersebut? Tentunya kita sebagai seorang muslim, kita akan berusaha dan berupaya untuk menjadi hamba Allah yang terbaik. Kita akan memperbaiki salat kita. Kita akan berusaha untuk bisa khusyuk dalam salat kita sekhusyuk-khusyuknya. Kita juga akan memperbaiki ibadah-ibadah yang lain, menambah dengan ibadah sunnah. Mungkin kita akan salat duha, salat tahajud. Kita akan memperbanyak zikir kepada Allah, memperbanyak istighfar. Kita akan memperbanyak tilawatul Quran. Begitu juga mungkin kita akan memperbaiki hubungan kita dengan orang lain. Orang yang pernah kita zalimi, kita akan datangi, kita akan minta maaf dari mereka. Orang yang pernah kita hutangi, kita akan berusaha untuk melunasi hutang-hutang kita. Orang-orang yang pernah kita putus silaturahimnya, mungkin kita akan sambung kembali. Hadirin yang dimuliakan Allah, untuk menjadi orang sebaik dan sesoleh itu sungguh kita tidak butuh vonis dokter, karena sejatinya Allah Subhanahu wa taala telah memvonis kita bahwa kita pasti akan mati, kita pasti akan meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah, dimanapun kalian berada, sungguh kematian itu akan sampai kepada kalian, akan datang kepada kalian walaupun kalian berlindung di dalam bangunan yang kokoh. Hadirin yang dimuliakan Allah, oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, di antara yang harus kita perbanyak mengingatnya adalah kematian. Karena kita tidak tahu kapan Allah akan mencabut nyawa kita. Dan para ulama menjelaskan bahwa kematian itu ada 2 caranya. Ada 2 caranya. Yang pertama, kematian yang didahului dengan muqaddimah, dengan tanda-tanda kematian, seperti seseorang sakit, seperti seseorang divonis oleh dokter. Ia memiliki muqaddimah atau memiliki kesempatan untuk bersiap menghadapi kematian, sehingga dalam kesempatan tersebut dia bisa menggunakan kesempatan tersebut untuk memperbaiki dirinya, memperbaiki salatnya, memperbaiki ibadahnya, memperbaiki hubungannya dengan orang lain. Itu cara mati yang pertama, mati dengan muqaddimah. Ada juga mati dengan cara yang kedua, yaitu mati tanpa muqaddimah atau mati tiba-tiba, seperti ketika seseorang sedang berkendara lalu ditabrak, mati saat itu juga. Orang sedang berenang, keram, mati saat itu juga, tenggelam. Atau orang sedang berjalan, tiba-tiba jatuh, di atasnya benda yang berat, mati saat itu juga. Atau seseorang tidur lalu tidak bangun-bangun lagi, maka itu adalah mati yang tiba-tiba tanpa muqaddimah sedikit pun. Maka keadaan terakhirnya lah yang menjadi tanda apakah ia mati dalam keadaan husnul khatimah atau su'ul khatimah. Kalau ia mati dalam keadaan berzina, itu bisa menjadi tanda kalau dia matinya su'ul khatimah. Kalau dia mati sedang salat, sedang membaca Al-Quran, atau sedang dalam perjalanan menuju sesuatu yang baik, maka insya Allah itu bisa menjadi tanda bahwa matinya adalah mati yang husnul khatimah. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, kita tidak tahu dan tidak bisa memilih kita ini akan mati dengan cara seperti apa. Apakah mati dengan cara yang pertama, ada muqaddimahnya terlebih dahulu,
atau mati dengan cara yang kedua tanpa muqaddimah sedikit pun. Oleh karena itu, kita yang masih sehat, masih kuat, masih memiliki kesempatan ini, anggaplah ini atau hari-hari ini adalah muqaddimah kita. Kalau kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala secara tiba-tiba, maka kita bisa mati dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin yang dimuliakan Allah, Al-Imam Al-Qurtubi menukil dari Al-Imam Ad-Daqqaq. Beliau berkata, "Man aktsara dzikral mauti ukrima bi thalathati asya'." Barang siapa yang banyak mengingat mati akan dimuliakan dengan 3 hal. Yang pertama adalah ta'jilut taubah, menyegerakan taubat kepada Allah. Setiap manusia tidak ada yang luput dari dosa. Pasti melakukan dosa dan kesalahan. Hanya saja kelebihan orang yang banyak mengingat mati, ketika dia melakukan kesalahan dan dosa, dia akan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, orang yang banyak mengingat mati akan dimuliakan dengan qana'atil qalbi, hati yang selalu qana'ah, hati yang selalu menerima segala sesuatu yang Allah takdirkan baginya. Hatinya atau lisannya selalu mengucapkan kata syukur, baik ketika mendapatkan nikmat atau ketika mendapatkan musibah. Dan itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis riwayat Al-Imam Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika mendapatkan nikmat, maka beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurna segala kebaikan. Namun jika beliau mendapatkan ujian dan musibah, beliau mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah apapun keadaannya, apapun kondisinya. Begitulah orang yang banyak mengingat mati, maka hatinya selalu dipenuhi dengan sifat qanaah. Dan yang ketiga, orang yang banyak mengingat mati akan dimuliakan dengan an-nasyati fil ibadah, semangat untuk beribadah kepada Allah karena dia sadar bahwa usianya sangat-sangat terbatas. Lalu beliau melanjutkan, Al-Imam Ad-Daqqaq melanjutkan, wa man nasiyal mauta uqiba bi thalathati asya', yang melupakan kematian akan dihukum dengan 3 hal. Yang pertama, taswifit taubah, menunda-nunda taubat. Dia berdosa, tapi setan selalu berbisik dalam hatinya, tenang saja, usiamu masih panjang. Akhirnya dosa tersebut tidak ia taubati, ia tunda-tunda untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, wa adamir ridha bil kafaf, tidak ridha, tidak rela dengan keadaan yang ia jalani, yang ia alami. Tidak ridha dan tidak rela terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Lisannya selalu mengucapkan kata-kata kufur, kata-kata celaan dan kata-kata hinaan terhadap keadaan yang ia alami. Dan yang terakhir, dia akan dihukum dengan at-takasuli fil ibadah, malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, malas untuk salat, kalaupun salatnya tidak khusyuk, malas untuk puasa, kalaupun puasa terpaksa, malas untuk membaca Al-Qur'an, dan malas untuk melakukan ibadah-ibadah lainnya, wal iyadzu billah. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah, marilah kita gunakan sisa usia kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak amal saleh. Karena ketika kita dicabut oleh Allah, kita meninggal dunia, itu adalah masa depan kita yang hakiki. Kita sebagai seorang muslim, kita meyakini bahwa masa depan kita yang hakiki, masa depan kita yang benar-benar masa depan, baru dimulai ketika nyawa kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua bisa mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم صلوا وسلموا أيها المؤمنون على هذا النبي الكريم نبينا محمد كما أمركم ربكم بالصلاة والسلام عليه، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم أمتنا على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة. اللهم أهلك اليهود الغاصبين الذين بغوا واعتدوا على عبادك الصالحين. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا بقوتك يا قوي يا متين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضى. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا ولا يخافك فينا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.